Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansyur alaina Rahmatullah. min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca sama-sama pelajaran sebelumnya. Sungguhnya orang yang mereka kafir tidak akan mencukupi pada mereka harta mereka, dan tidak pula anak-anak mereka dari Allah sesuatu pun, dan mereka itu mereka bahan bakar api neraka, seperti keadaan keluarga Fir'aun dan orang-orang yang dari sebelum mereka mendustakan ayat-ayat kami. Allah menghukum mereka sebab dosa-dosa mereka. Allah sangat keras siksanya. Katakanlah bagi orang yang kalian akan dikalahkan, kalian akan dikumpulkan ke neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Sungguh telah ada bagi kalian suatu tanda pada dua kelompok yang keduanya saling bertemu. Satu kelompok dia berperang di jalan Allah, dan yang lain kelompok yang kafir. Mereka melihat mereka dua kali lipat mereka pada penglihatan mata. Allah dia menguatkan dengan pertolongannya pada siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya di dalam demikian itu sungguh suatu pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan hati. Dihiasi bagi para manusia itu kecintaan pada keinginan para wanita, anak-anak, harta yang banyak yang dikumpulkan, beri emas dan perak, kuda pilihan, dan binatang ternak, dan sawah ladang. Demikian itu kesenangan kehidupan dunia, dan Allah di sisinya sebaik-baik tempat kembali. Katakanlah, apakah aku kabarkan pada kalian yang lebih baik dari demikian itu bagi orang-orang yang mereka bertakwa di sisi Tuhan mereka. Surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, orang-orang yang kekal di dalamnya, pasangan-pasangan yang disucikan, keridhaan dari Allah, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hamba itu. Berikutnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
Syahidallahu annahu la la ilaha ilaha illa illa hu huwa wal wal malaikatu malaikatu wa wa ulul ulul ilmi qa'iman bil qist. ilmi La ilaha la illa ilaha huwal azizul illa hakim. Inna ad-dina huwa indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in Ajuka waktu aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum malahum min min nasirin. nasirin. Sadaqallahu. Sama-sama orang-orang yang mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan jagalah kami dari siksa api neraka. Adzabannar, Siksa api neraka. Waqina, Dan jagalah jauhkanlah kami dunubana, dosa-dosa kami lana, bagi kami. faufir, Maka ampunilah, amanah, kami telah beriman. innana, Sesungguhnya kami yakuluna, mereka berkata, wahai Tuhan kami, yakuluna, mereka berkata, alladzina, orang-orang yang sama-sama, orang-orang yang mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan jagalah kami dari siksa api neraka. Orang-orang yang sabar dan orang-orang yang benar dan orang-orang yang tunduk patuh dan orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang mohon ampun pada waktu sahur, bil ashar, di waktu sahur, wal mustaghfirin, dan orang-orang yang mohon ampun, wal munfikin, dan orang-orang yang menginfak, wal qanitin, dan orang-orang yang tunduk patuh, wasodikin, dan orang-orang yang benar, as-sabirin, orang-orang yang sabar, sama orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang benar, dan orang-orang yang tunduk patuh, dan orang-orang yang menginfak, dan orang-orang yang mohon ampun di waktu pada waktu sahur. Allah bersaksi. Allah bersaksi, sesungguhnya Dia, Allah bersaksi dan para malaikat dan orang-orang yang punyai
ilmu. Ilmu. Ya lagi Allah. Allah bersaksi dan para malaikat dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang kecuali Dia yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Hakim, Maha bijaksana, Al-Aziz, maha perkasa. Huwa, Dia ilah, kecuali ilah, Tuhan, lah, tidak ada, bil kisti. Oh, iman, menegakkan. Ya, wa ulul ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu, wal malaikah, para malaikat, apa? Ilah, kecuali lah, Tuhan. tidak ada. Tidak ada. Annahu, sungguhnya syahidallah, Allah bersaksi. sama-sama. Allah bersaksi dan para malaikat dan orang-orang yang mempunyai ilmu, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Dia yang menegakkan keadilan. Tidak ada kecuali Dia yang maha perkasa lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya agama. Agama di Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang mereka diberi Alkitab kecuali dari sesudah apa yang telah datang pada mereka ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang dia dengan ayat pada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Sari'ul hisab, sangat cepat perhitungannya. Cepat. Fa innallah, maka sesungguhnya ayatillah, ayat-ayat Allah yakfur, ya diingat dan barang siapa Waman apa bainahum di antara mereka bawian karena kedengkian. Al ilmu ja'ahum telah datang pada mereka mimba dima sesudah apa yang illa kecuali kitabah mereka diberikan kitab alladzina orang-orang yang talafa tidaklah berselisih al-Islam agama Islam indallah di sisi Allah ad-din agama inna sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang mereka diberi Alkitab kecuali dari sesudah telah datang pada mereka ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang dia kafir dengan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Maka jika mereka membantah sama-sama
Maka jika mereka membantah engkau wahai Muhammad, katakanlah Maka aku katakanlah aku menyerahkan menyerahkan wajahku wajahku bagi kepada Allah, Allah dan orang yang orang yang mengikuti, mengikuti aku, dan dan katakanlah katakanlah bagi kepada orang orang-orang yang mereka mereka diberi diberi Alkitab, Alkitab dan orang-orang yang buta buta huruf huruf, itu, apakah apakah kalian telah berserah diri? Maka jika mereka telah berserah diri, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Jika mereka berpaling, maka sesungguh hanyalah atas engkau penyampaian itu. Maha melihat dengan hamba-hamba itu. Bil ibad. hamba-hamba itu. Basirun Mana basir. Maha melihat Melihat Allah. dan Allah Al-Balagh menyampaikan alaika atas engkau. Wa innama Maka sesungguhnya hanyalah tawalau mereka berpaling. wa in Dan jika ihtadau mereka mendapat faqad sungguh aslamu mereka telah berserah diri. fa'in maka jika aslamtum apakah kalian telah berserah diri. wal ummiin dan orang-orang yang buta huruf utul kitabah mereka diberi Alkitab lilladina bagi orang-orang yang bagi wakul dan katakanlah taba'ani dia mengikuti aku waman dan siapa yang bihi siapa yang wajhia dan dia wajahku wajhia wajahku aslam tu aku menyerahkan fakul maka katakanlah juga mereka mendebatmu apa mereka membantah engkau lain jika sama-sama maka jika mereka membantah engkau wahai Muhammad, maka katakanlah aku menyerahkan wajahku kepada Allah dan orang yang mengikuti aku, dan katakanlah kepada orang-orang yang mereka diberi kitab dan orang-orang yang buta huruf, apakah kalian sudah menyerahkan berserah diri? Maka kalian telah berserah diri, maka jika mereka telah berserah diri, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka sungguh atas kamu. Dan jika mereka paling terus kamu melihat dengan hamba-hamba itu. Hamba-hamba itu. Dan hamba itu. Penyampaian sebetulnya, penyampaian ya, bentuknya Mas. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi itu dengan tanpa kebenaran dan mereka membunuh orang-orang yang menyerahkan diri, yang mereka menyuruh
keadilan untuk Apa? berbuat adil dari para dari manusia. Memerintahkan keadilan Keadilan dari dari manusia. para manusia. Maka sampaikan kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang sangat pedih. yang sangat Ya. Dan berilah kabar gembira pada mereka dengan siksa yang sangat pedih. Dari belakang sudah. Sangat pedih. Alim bi'adab Siksa. fabashirhum. Kabar gembira pada Gembirakanlah mereka. mereka. Anas para Dan manusia. manusia. min dari. Dari Bilqisti manusia. dengan keadilan. Keadilan. Ya'muruna memerintah. Alladzina Orang-orang wa yang yaqtuluna dan mereka membunuh membunuh dan bighairi mereka haqqin dengan dan tanpa kebenaran. an-nabiyyin Para nabi wa yaqtuluna dan mereka membunuh di ayatillah di ayatilah dengan pada ayat ayat-ayat Allah. yakfuruna mereka kafir. Alladzina Orang-orang yang sesungguhnya inna sesungguhnya. Sama-sama sesungguhnya. Sesungguhnya yang mereka dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh dengan takwa membunuh orang orang Para manusia mereka gembirakanlah kepada mereka pedih dengan siksa yang sangat pedih. mereka itu Orang-orang yang sia-sia amal-amal mereka di dunia dan di akhirat. dan tidak ada bagi mereka dari penolong siksa dari neraka. Tidak ada dari mereka penolong dari siksa api neraka. Tidak ada dari mereka dari para penolong. Para penolong. Tidak ada penolong. Tidak ada bagi mereka para penolong itu Ustaz ya. Ya. Dari belakang nasirin. Para penolong. Min lahum bagi mereka. Wama dan tidak ada wal akhirah dan akhirat. Dunia di dunia amalan-amalan sia-sia orang yang sia-sia mereka itu mereka itu itu nasirin sudah pertolongan dari belakang sudah. Oke. Itu sudah selesai sampai ayat 22. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua ya, lancar-lancar, gampang-gampang. Kita baca lagi sama-sama dari awal. Ya, orang-orang yang mereka berkata, Tuhan kami, sungguh kami telah beriman, dan maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan bebaskan kami dari siksa api neraka. Orang-orang yang sabar dan orang-orang yang benar
dan orang-orang yang taat juga, dan dan orang-orang yang berinfak, dan orang-orang yang mohon ampunan Allah pada waktu sahur. Dan para malaikat Allah bersaksi dan para malaikat orang-orang yang mempunyai sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Dia bilang tidak ada Tuhan kecuali Yang perkasa adalah Islam, tidaklah berselisih. orang-orang yang Orang-orang yang mereka diberi Alkitab kecuali dari sesudah datang kepada mereka iman karena kebencian di antara mereka, dan siapa yang diintai ayat-ayat Allah, Allah sangat cepat perhitungannya. Dan maka jika Mereka mendebat mendebatmu, maka katakanlah, aku menyerahkan wajahku kepada Allah dan orang-orang yang mengikuti aku, dan katakanlah kepada orang-orang yang mereka diberi kitab dan orang-orang yang ditawarkan, apakah kalian tidak berserah diri? Maka jika mereka tidak berserah diri, mereka berpaling, melihat terhadap hamba-hamba. Mereka kafir dengan ayat-ayat Allah Pada dan ayat-ayat Allah, membunuh mereka para membunuh nabi dengan kata dengan benar. kebenaran. Membunuh Dan mereka membunuh orang yang memerintahkan ke mereka hidup berkata mereka itu orang-orang yang sia-sia di akhirat, tidak ada bagi mereka para penolong. Para penolong. Kita cari kata-kata yang jamak. Junub, dosa-dosa. Kalau satu, zambun. As-sabirin orang-orang. Kalau satu, sobir perempuan. As-sadiqin orang-orang yang. Kalau satu, perempuan. Qanitin orang-orang yang berserah diri. Tunduk patuh. Kalau satu, qanit. Kalau perempuan, wanita. Munfikin orang-orang yang berinfak. Kalau satu, perempuan. Al-mustaghfirin orang-orang. Kalau satu, perempuan. Mustaghfirah. Ashar. Waktu-waktu sahur. Kalau satu, sahur. Sahur atau sahar. Al-malaikah para. Kalau satu, malaikat. Ulu orang-orang yang punyai. Kalau satu,
Ayat. Ayat. Salah satu. Ayat. Ayah. Ummiyin. Orang yang Kalau buta. satu. Ummi. Perempuan. Ummiyah. 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 Al-ibad. Kalau Hamba-hamba. satu. Abd. Mana lagi? Hati. Ayat. Kalau Ayat-ayat. satu. Ayat. Ayah. An-Nabiyin. Para Kalau nabi. satu. Nabi. Terus sekarang apa? Iya, monggo. Ya, karena di dalam bahasa Arab ada domir, ya kata ganti, yang tidak ada kembalinya. Ya, tidak ada. Ya, namanya domir sya'an Indonesia sesungguhnya. Ya apa? Sesungguhnya Allah adalah, ya. Nyanya kembali kemana? Ya sama seperti itu. Indonesia juga ada ya. Sesungguhnya, nya tidak ada kembalinya. Yang nyanya itu nya. Sesungguhnya Allah. Ya. Tidak. Sesungguhnya dia. Ya. Nanti kalau sesungguhnya dianya kembali kemana? Allah. Kalau syahidallahu annahu la ilaha illahu. Sungguhnya tidak ada Tuhan, ya. Jadi yang dikuatkan itu tidak ada Tuhannya itu, ya, bukan dia. Bahwasanya tidak ada Tuhan, biasanya diartikan. Tidak ada sesembahan. Ya, oke. Kita tadi sudah diterjemah ya, sudah dari awal. Sekarang pelajarannya mengubah dari mudhari ke madhi ke amar untuk mudhari yang ganda, huruf belakang tengahnya sama tapi tengahnya di kasroh. Kemarin huruf tengah belakang sama pakai tasdid tapi tengahnya di domah. Ya muddu gitu ya. Sekarang yang tengahnya kasroh. Ya firru, dia sedang berlari. Ya firru, sedang. Kalau telah farro, larilah. Firro, telah berlari. Farro, sedang berlari. Ya firru, larilah. Firro. Ya firru madinya farro. Ya zillu. Ya zillu. Dolla. Ya izzu. Azza. Ya biru. Ya hinu. Anna. Yatimu. Tamma. Dibaca sama-sama madhi mudhari farro. Farro ya firru. Ya zillu. Dolla. Azza. Iz. Farro ya biru. Anna ya. Tamma yatimu. Larilah. Firro. Larilah. Firro. Hinalah. Hila. Sesatlah. Hila. Mulyalah. Izzah. Berbaktilah. Firro. Rindulah. Sempurnalah. Timma. Sama-sama madhi mudhari amar. Farro. Farro ya firro. Dal ya dillah. Dolla ya dillah. Izzu. Farro ya firro. Inna. Dari mudhari ke madhi ke amar. Nah, sekarang meneliti mana iufir
ampunilah. Fi'il apa? Madinya ghafara yaghfiru ighfir. Tidak ada. Syahida telah bersaksi. Fi'il apa? Mudhoreknya Yashhadu. yashhadu. Syahida yashhadu ishhad. Yashhad. Nah, belum yang itu ya. Yakfur, dia kafir. Fi'il apa? Mudhari'. Madinya Kafara. kafaro yakfuru Ukfur. ukfur. Kafirlah, ukfur. Kenapa? Mudhoreknya yakfuru. Kafaro. Oh, kok mati karena jazm. Itu pelajaran nahwu ya. Nahwu. Kalau rofa yakfuru, nasab yakfuro, jazm yakfur, gitu ya. Itu pelajaran nahwu kalau itu ya. Dulu sudah ya, dulu sudah. Yang dulu sudah. Yang dulu lama sekali. Yakfuruna mereka kafir. Fi'il apa? Mudhari'. Madinya Kafara. kafaro yakfuru ukfur. Yaktuluna mereka membunuh. Fi'il apa? Mudhari'. Madinya Qatala. qatala yaktulu Uktul. uktul. Ya'muruna mereka memerintah. Fi'il apa? Mudhari'. Mudhari'. Madinya amaro ya'muru Umur. mur. Habitat sia-sia. Fi'il apa? Madhi. Mudhari'nya batu. Habito yah batu. Amarnya ihbab. Ya. Ya. Ihbab. Batu. Ihbab. Seperti syahida yashhadu ishhad. Alima ya'lamu i'lam. Islam. Itu latihannya. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Gampang kita pahami. Kemarin diterangkan wallahu basirun bil ibad ya. Setelah menerangkan apa namanya? Melihat berada. Ada yang lebih baik daripada dunia itu yang fana, yaitu apa? Surga ya. Kekal di dalamnya, pasangan yang di dalam itu, tetapi Allah Maha melihat terhadap hamba-hamba. Maksudnya hamba-hamba yang berhak mendapatkan itu, gitu ya. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat hamba-hamba yang berhak mendapatkan surga. Nah, siapa hamba-hamba yang berhak mendapatkan surga? Ini diterangkan, yaitu orang-orang yang mereka mengatakan Rabbana innana amanna. Berarti calon penghuni surga ciri pertama apa? Calon-calon penghuni surga ciri pertama alladzina yaquluna apa? Mereka berkata, wahai Tuhan kami telah beriman. Tadi apa? Ciri-ciri ahli surga yang pertama, dia ada kata-kata yaquluna ya. Dia sudah mengikrarkan keimanannya. Berarti sudah baca syahadat. Gitu ya. Gitu. Makanya orang itu kalau sudah baca syahadat itu berarti sudah pegang kunci surga. Kalau belum enggak mungkin ya. Enggak mungkin dia itu masuk surga. Gitu ya. Jadi iman itu soalnya tidak cukup diyakini dalam hati tapi juga harus diikrarkan ya. Ikrarun. Jadi tasdiqun bil qalbi, ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Dan diamalkan. Amalnya yaitu melakukan syariat. Tapi sebelum itu dia harus ikrar dulu, gitu ya. Gitu. Jadi kalau ingin masuk surga pertama harus mengikrarkan keimanannya yaitu dengan membaca syahadat. Jadi orang-orang yang sudah baca syahadat itulah calon-calon penghuni surga. Tapi orang walaupun baca syahadat itu belum tentu langsung masuk surga. Ya, kenapa? Karena setelah syahadat mesti banyak dosa-dosa yang dia lakukan ya. Ada baca syahadat tapi nggak sholat ya. Baca syahadat tapi ahli maksiat gitu ya. Nah, maka supaya langsung surga gimana? Setelah baca syahadat, dia sering mohon ampun kepada Allah. Faufir lana dunubana. Itu. Maka di antara doa terbaik kita ya setelah Islam, setelah iman apa? Yaitu banyak-banyak mohon ampun.
Gitu. Makanya karena orang itu takdirnya begitu. Manusia itu makhluk yang lemah. Tempatnya salah dan lupa. Sehingga kalau dia tidak banyak-banyak mohon ampun, maka nanti dosanya banyak. Gitu ya. Gitu. Maka ada riwayat orang yang beruntung, orang yang di dalam catatan amal itu yang banyak adalah istighfar. Maka dosa yang di antara dua istighfar itu semua akan diampuni oleh Allah. Gitu ya. Jadi gitu. Setelah iman, setelah baca syahadat, tandanya ahli surga apa? Dia sering mohon ampun kepada Allah. Terus waqina adzabannar, jagalah kami dari siksa api neraka. Minta dilindungi dari api neraka. Berarti apa? Tanda kedua. Tanda ketiga apa kedua? Ketiga ya. Ketiga. Minta dilindungi dari neraka. Berarti apa? Berarti dia tidak yakin bahwa dia akan selamat dari neraka. Dia tidak yakin bahwa dia itu pasti surga. Jadi orang itu memang nggak boleh ya. Saya itu calon penghuni surga. Saya yakin pasti surga nggak boleh. Soalnya surga neraka seseorang itu bukan karena apa-apa, tapi karena rahmat Allah. Terus apalagi meninggalnya dia bagaimana belum tahu. Karena dia belum meninggal. Gitu ya. Gitu. Makanya karena dia tidak yakin, sering apa? Selalu hati-hati. Selalu hati-hati. Terus apalagi? Selalu introspeksi diri, hati-hati, apalagi kalau ketahuan dosa dia istighfar, tobat itu. Nah orang kalau yakin kan sembrono, gitu ya, sembrono tidak apa-apa. Wong saya itu pasti surga, gitu. Gitu. Makanya orang-orang Kristen itu kan kadang katanya ada penebus dosa, gitu ya. Ada penebus dosa, tidak apa-apa dosa-dosa nanti kan ditebus sudah pasti surga. Soalnya keyakinan begitu itu bahaya, gitu ya. Bahaya. Makanya ada apa? Keburukan mereka itu kadang kalau berbuat buruk apa lebih mengerikan dan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang awam. Karena apa? Ya karena punya keyakinan dosanya sudah ditebus. Gitu. Gitu. Jadi ahli surga bernama sudah syahadat. Yang kedua sering mohon ampun. Apalagi yang ketiga dia takut kalau dia akan masuk neraka karena dia tidak yakin. Karena surga neraka itu bukan karena amalnya, bukan karena apa, tapi semata-mata karena rahmat Allah. Gitu ya. Makanya dulu masih ingat ya, tandanya ahli surga apa? Yaitu sudah bisa menggabungkan ketaatan dengan ketakutan. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau orang taat terus bangga, sombong dengan ketaatannya, itu malah ujub, malah tidak diterima ketaatannya oleh Allah, calon neraka. Gitu ya. Ada juga orang takut tapi maksiat terus, itu juga bukan ahli surga. Berarti apa? Berarti meremehkan Allah, gitu ya. Tapi kalau dia sudah menggabungkan ketaatan dengan ketakutan, padahal di satu sisi dia taat, tapi takut kalau sudah mendalui catatan amal baginya bahwa dia itu calon penghuni neraka, maka dia selalu istighfar, selalu tobat, selalu introspeksi, selalu hati-hati. Ya, itulah calon-calon penghuni surga. Ya, waqina adzabannar. Terus siapa lagi calon penghuni surga? Yaitu as-sabirin, orang-orang yang sabar. Dulu sabar ada 3, sabar ketika mendapatkan musibah, sabar di dalam ketaatan, sabar menjauhi larangan Allah. Ini 3 itu sabar. Kalau dapat musibah juga sabar, termasuk sabar itu kalau secara bahasa pengertiannya apa? Yaitu apa? Menahan diri dari perkara yang tidak dia sukai, jadi diempat demi mendapatkan ridho Allah. Sebenarnya tidak suka dia, ya. Tapi supaya Allah ridho, dia kuat-kuatkan. Itu namanya sabar. Itu termasuk sabar tidak marah, itu ya. Itu juga calon penghuni surga. Makanya ada Nabi bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu dapat surga. Makanya kalau ada orang itu menjengkelkan kita, itu sebetulnya sengaja dikirimkan oleh Allah orang itu kepada kita untuk mengetahui kesabaran kita. Gitu ya. Artinya kalau kita sudah sabar, berarti atau Allah tidak melatih kita, gitu ya, supaya jadi orang sabar. Makanya orang itu, jadi gini ya, orang yang ahli surga itu adalah orang yang sabar. Lah sabar itu bukan sesuatu yang mudah, ya perlu latihan. Lah supaya bisa berlatih harus ada apanya?
ada partner ya Pak, sparring partner namanya gitu. Harus ada lawan berlatih gitu ya. Nah kalau dia tidak pernah berlatih mustahil dia tuh tiba-tiba sabar. Ya, nggak mungkin gitu ya. Gitu. Makanya kalau ketemu teman suka nyelekit-nyelekit gitu ya, itu senang lah gitu ya. Tapi kita tidak bisa jauh sama orang itu, ketemu terus, ketemu lagi, tapi dicelekiti lagi gitu ya. Maka bersyukurlah itu bukan kebetulan gitu ya. Allah sengaja kirimkan orang itu untuk melatih kesabaran kita. Inilah barangkali Allah itu mencalonkan kita itu sebagai calon penghuni surga. Buktinya Allah latih kita untuk latih sabar dengan ditemukan orang seperti itu. Mari bersyukur. Kalau ketemu orang sudah baik-baik semua gitu ya, gitu, teman baik, menantu baik, anak baik, tetangga baik, terus tidak pernah berlatih, sabar gitu. Jadi senang ya gitu. Terus as-sabirin. Dan kalau ketemu orang begitu jangan dijauh. Berarti Allah suruh berlatih itu kamu latihan gitu ya. Itu berarti orang itu malas berlatih gitu ya. Sudah pelatihnya didatangkan tambah tidak mau berlatih. Itu namanya malas ya. Atau ujian soalnya lagi datang, jangan dihindari gitu ya. Nanti kalau dihindari gimana? Ya suatu saat akan datang lagi gitu. Terus apa lagi? Pertama sabar, yang kedua ahli surga itu as-shodiqin, orang yang benar ya. Orang yang Benar. Di antara mufasir ada yang mengartikan benar di dalam niat mereka gitu ya. Soalnya orang yang melakukan kebaikan itu bukan suatu kebaikan kecuali didasari dengan niat yang benar. Gitu ya. Gitu. Orang mencari ilmu itu kan baik, belum tentu benar. Ya. Niatnya apa? Niatnya supaya pinter, kalau pinter disegani ya barangkali. Atau apalagi supaya bisa menyaingi ya. Dia punya teman pinter, dia tidak mau kalah pinter. Supaya menyaingi maka dia semangat mencari ilmu gitu ya. Atau untuk tujuan-tujuan dunia yang lain itu ya. Gitu. Jadi orang berbuat baik itu belum tentu baik, tergantung didasari niat yang benar apa enggak. Benar dalam ya, niat yang benar itu apa ya, karena semata-mata tujuan mencari ridho Allah dan tujuan akhirat, bukan tujuan dunia. Istri berbakti ke suami baik apa enggak? Ya belum tentu. Niatnya apa gitu ya. Niatnya supaya belanjanya ditambah gitu, supaya suami enggak nikah lagi. Nah, niatnya itu akhirnya cuma dapat lah. Orang itu wa inna malikul limri'in manawa. Kalau saya beramal ini dapat apa? Ya niatnya apa? Orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Pahalanya enggak ada. Gitu ya. Benar dalam, makanya setiap beramal apapun, langkah awal apa? Menata niat. Saya melakukan ini kenapa? Tujuannya apa? Ya, tuh. Terus apa lagi? Al-qanitin, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, disuruh apapun mau ya, pasrah bongkoan. Bahkan andaikan ada ayat suruh bunuh diri pun saya siap melakukan. Nah, untung enggak ada, gitu ya. Untung enggak ada. Tunduk patuh, dia yakin semua perintah Allah adalah suatu kebaikan. Dia tidak melihat isi perintahnya, tapi dia melihat siapa yang memerintah, gitu ya. Gitu. Nah, contohnya siapa? Nabi Ibrahim disuruh yang jelek-jelek ya mau. Dan ternyata baik. Apa? Disuruh menelantarkan anak istri di tempat yang sepi. Tidak ada air, tidak ada pohon kan jelek gitu ya. Terus suami tidak tanggung jawab. Bapak tidak tanggung jawab. Tapi beliau lakukan ternyata baik. Suruh nyembelih anak itu kan jelek. Kok anak kok disembelih. Ya dilakukan. Ternyata baik gitu ya. Jadi itu tunduk patuh, tidak melihat isi perintahnya, tapi lihat siapa yang memerintah. Terus apalagi wal mumfikin, orang yang selalu berinfak. Berarti tandanya ahli surga itu dermawan, ya, tidak pelit, sukanya ngasih-ngasih, sukanya nolong-nolong, sukanya beri-beri, sukanya berdirma. Kalau mendapatkan harta, senyumnya senyum tipis ya, tapi begitu bisa sedekah senyum lebar, ya. Jadi bahagianya itu bukan ketika dapat, tapi ketika berinfak. Maka harta itu bagi dia apa? Cuma sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu calon penghuni surga. Apalagi ciri penghuni surga
Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang mohon ampun di waktu sahur. Artinya apa? Mohon ampunnya itu sungguh-sungguh, serius. Soalnya ada orang itu mohon ampun cuma apa namanya? Cuma apa? Cuma pantas-pantasan apa gimana, ada astagfirullahaladzim, enggak berkesan di hati gitu ya. Gitu, cuma abang-abang lambe. Apa namanya istilahnya? Jadi enggak sih. Jadi kenapa kok bil ashar? Karena itu saat mustajabah. Ya, saking seriusnya dia beristighfar, maka di saat mustajabah itu dia gunakan untuk mohon ampun. Ada orang itu kalau apa namanya, kalau mohon ampun hambar gitu ya, hambar biasa. Tapi begitu minta kaya, serius sampai nangis-nangis gitu ya. Itu minta dibayar apa utangnya, nangis-nangis. Begitu minta ampun biasa-biasa. Lah itu bukan begitu calon penghuni surga, gitu ya. Jadi yang serius di dalam doanya kepada Allah yaitu ketika dia minta ampun, bahkan di saat mustajabah itu waktu sahur itu digunakan untuk doa yang serius itu, mohon ampun. Paham ya? Gitu. Jadi tandanya ahli surga apa? Sabar, terus kalau melakukan apa-apa niatnya benar, terus dia pokoknya disuruh apapun dia terima, tidak protes. Nah, terus apa lagi? Dia dermawan, terus kalau istighfar serius. Istighfar. Gitu ya. Orang itu biasanya kalau minta rezeki, serius gitu ya. Sakit minta sehat, serius. Minta supaya suaminya tidak nikah lagi, serius gitu ya. Begitu minta ampun, hambar. Itu bukan calon penghuni surga. Berarti apa namanya, titik beratnya itu dunia, bukan akhirat. Terus pertama apa tadi? Orang yang masuk surga, syarat pertama apa? Syarat pertama ikrar, berarti sudah bersyahadat. Kenapa harus bersyahadat? Karena Allah sendiri bersyahadat, gitu ya. Allah bersaksi, Allah sendiri. Ya, jadi yang bersyahadat itu siapa? Jadi syahadatnya harus benar. Allah bersaksi. Ini sebenarnya syahadat benar itu untuk memastikan bahwa syahadat itu tidak akan lepas. Kunci itu tidak akan lepas lagi. Jadi yang syahadat itu siapa? Allah bersaksi dan para malaikat dan orang yang punya ilmu. 3 ya. 3 itu yang bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Paham ya? Jadi supaya syahadatnya itu berkualitas dan diterima oleh Allah dan tidak akan lepas sampai kapanpun gitu, maka syahadatnya harus apa? Harus didasari dengan ilmu. Karena yang bersyahadat itu cuma Dia, cuma 3. Allah, para malaikat, dan orang yang mempunyai ilmu. Itu. Syahadat yang tidak didasari ilmu tidak sah. Tidak terima. Ikut-ikutan. Dia baca syahadat, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Memang kamu tahu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Buktinya mana? Buktinya ada orang nyembah Tuhan ini, Tuhan itu. Kok kamu katakan mana buktinya? Terus dia bilang apa? Ya tidak tahu. Pokoknya syahadat itu tidak diterima. Suatu seperti itu. Ya, gitu ya. Gitu. Kamu kok syahadat kenapa? Lah orang-orang syahadat ya saya ikut syahadat gitu ya. Itu tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima karena harus didasari ilmu, perenungan, pemahaman, penyelidikan, pemikiran. Terus dia syahadat itu sebagai bentuk kesimpulan dari apa? Dari pendalaman atau perenungan yang sudah dia lakukan. Itu harus dasari ilmu. Paham ya? Kalau belum tidak sah. Makanya ada hadis apa? La dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akal. Makanya kita menangkap kebenaran Islam ini pertama pakai apa? Pakai akal. Betulkah Islam itu agama yang benar? Gitu ya. Banyak agama yang lain-lain pengikutnya lebih banyak, lebih besar. Gitu ya. Kenapa kok pilih Islam? Harus pakai akal di situ ya. Ketauhidan Allah buktinya mana? Pakai akal. Kebenaran Rasulullah Muhammad pakai akal. Kebenaran Quran itu pakai akal. Paham ya? Itu akal itu digunakan di situ. Nanti kalau semua itu sudah diterima oleh akal,
maka ajarannya itu sudah tidak pakai akal lagi, sudah pasti benar. Paham ya? Disuruh apa sudah tidak pakai akal. Syariat tidak disikapi secara akli, tapi tunduk saja, patuh saja. Tetapi untuk menangkap kebenaran ketauhidan Allah, kebenaran Islam, kebenaran Quran, kebenaran Muhammad Rasulullah itu pakai akal. Jadi kalau sudah terbukti menurut akal, berarti semua benar, sudah tidak pakai akal lagi. Paham ya? Jadi gitu, itu cara menggunakan akal. Jadi bukan agama Islam, bukan agama doktrin atau dogma, tetapi agama yang rasional. Tidak ada dogma, ya. Kalaupun ada dogma, syariat itu kan dogma. Bukan subuh harus 2 rakaat gitu ya. Tapi dogma pun didasari dengan hal yang bersifat rasional, ya. Kenapa aku kok ikut saja? Karena kerasulan beliau terbukti, gitu ya. Menurut akal. Kalau kerasulan terbukti, berarti semua ajarannya benar. Makanya tidak perlu saya mempertanyakan lagi. Jadi gitu. Paham ya? Jadi syahadat itu harus didasari ilmu supaya kesaksiannya disejajarkan dengan malaikat dan Allah sendiri. Berarti gini, yang bersyahadat itu siapa? Allah, malaikat, dan orang yang punya ilmu. Berarti orang yang tidak punya ilmu tidak pernah bersyahadat. Gitu ya. Tidak bersyahadat, berarti syahadatnya tidak diterima. Tapi para ulama itu berselisih pendapat ya. Orang yang syahadat ikut-ikutan gimana? Sah apa enggak? Mukhtalaf. Ada mengatakan sah, ada mengatakan tidak sah. Ada kan pendapat ya. Andaikan yang benar itu pendapat yang tidak sah, bagaimana? Hanya dia merasa sudah bersyahadat dalam pandangan Allah. Belum. Dia merasa sudah punya kunci, begitu mau masuk dia belum punya kunci. Makanya mumpung masih di dunia sekarang kita pastikan bahwa syahadat kita itu benar. Ya, jadi gini. Pertama, tentang asyhadu alla ilaha illallah ya. Ini dulu sudah pernah dibahas belum ya? Gitu. Misalnya kita bersaksi. Kamu percaya apa enggak? Allah itu satu, apa itu ada Allah, Tuhan. Percaya. Apa buktinya? Buktinya Allah itu ada mana? Kamu enggak pernah melihat Allah gitu. Ya. Rupanya seperti apa? Mana? Mana buktinya? Mana buktinya? Ya alam ini. Alam ini terjadi tidak mungkin terjadi sendiri. Mesti ada yang mencipta. Tidak mungkin. Gitu. Masih ada yang mencipta. Karena alam itu apa namanya rapi, apalagi terorganisasi, apalagi simetris, macam-macam itu bukti kalau alam itu ada yang mencipta, ada yang merancang, ada yang mengatur. Gitu ya. Gitu. Ada siklus apa? Oksigen, ada siklus air, ada apa itu kan seperti rapi gitu ya. Dirancang. Ada yang merancang. Kalau ada tiba-tiba di tengah-tengah padang dan tidak mungkin terjadi sendiri, gitu ya. Kalau ada misalnya sesuatu yang rapi, yang teratur, yang terencana, yang simetris, misalnya ada istana yang indah di tengah-tengah padang pasir. Terus ditanya, ini istana itu siapa yang buat? Ini terjadi sendiri melalui proses alam selama bertahun-tahun. Mesti tidak ada yang percaya, gitu ya. Karena rapi. Nah, alam itu juga begitu. Terus gimana? Lah kalau ada yang mencipta, siapa yang mencipta? Allah. Loh, apa bukti yang menciptakan alam itu Allah? Katanya orang Hindu pencipta alam itu Dewa Brahma, gitu ya. Dewa Brahma apa Brahmana? Bukan Allah. Itu ya Tuhan mereka itu yang mencipta alam, bukan Allah. Bukan Allah. Loh, buktinya mana? Gitu ya. Buktinya mana? Jadi dipikir, buktinya mana? Buktinya karena Allah yang maha satu. Kalau dewa-dewa itu bukan cuma satu, Dewa Brahma, ada Dewa Wisnu, ada Dewa Siwa. Itu bukti kalau itu tidak benar, karena Tuhan itu harus satu. Gitu ya. Kalau tidak satu bukan Tuhan. Loh, kenapa Tuhan harus satu? Karena Tuhan itu harus punya kekuasaan mutlak tak terbatas. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, mesti kekuasaan Tuhan yang satu membatasi kekuasaan Tuhan yang satunya. Tidak mungkin dua sama-sama mutlak, kan tidak mungkin ya. Berarti kekuasaan mungkin satu punya kehendak apa, satu tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Berarti kalau Tuhan itu lebih dari satu, maka kekuasaan Tuhan itu terbatas. Kalau kekuasaannya terbatas, itu tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu harus mampu melakukan segala sesuatu, mampu mengabulkan semua doa-doa hambanya. Loh, ternyata Tuhan yang satu itu cuma Allah. Gitu ya. Berarti Tuhan yang sebenarnya adalah
Allah. Terus dia ikrarkan asyhadu alla ilaha illallah. Itu maksudnya. Itu wa ulul ilmi. Terus kamu percaya enggak ke Muhammad Rasulullah? Jangan-jangan dia itu nabi palsu ya. Dia ngaku-ngaku dapat wahyu padahal tidak dapat ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Apalagi terus sebetulnya yang jarang kepada dia itu bukan malaikat Jibril tapi jin ngaku-ngaku jadi kan gitu. Bukan betul. Nabi buktinya apa? Buktinya itu bisa membuktikan Al-Qur'an. Apa bukti kalau Quran itu memang wahyu? Bukan buatan Nabi Muhammad sendiri, bukan buatan orang di zaman itu. Itu bisa membuktikan ya. Terus dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Jadi yang bersyahadat itu hanya orang yang mempunyai ilmu. Berarti intinya orang itu kalau masuk surga harus beragama Islam. Karena syahadat itu pintu untuk memasuki agama Islam. Kenapa orang masuk surga harus Islam? Karena agama di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka semua agamanya para nabi itu apa? Ya Islam. Ya Islam. Semua nabi beragama Islam. Nah terus, ahli kitab itu kok berselisih? Kenapa? Ahli kitab itu tidak berselisih. Sebetulnya sejak dulu mereka itu meyakini kebenaran Islam. Kecuali setelah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian di antara mereka. Jadi ahli kitab itu juga dulu beragama Islam. Dan mereka juga sudah menunggu tentang kedatangan Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Ilmu itu ada pendapat satu kaul itu yaitu Nabi Muhammad itu. Jadi begitu sebelum Nabi Muhammad datang mereka kompak, mereka sepakat ya bahwa ada Nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah membawa syariat yang sempurna. Terus menyempurnakan agama sebelumnya. Tetapi begitu ilmunya datang, nah ternyata yang ditunggu-tunggu loh kok orang Arab gitu ya. Orang Arab bukan dari golongan kita, bukan dari kelompok kita. Akhirnya dengki. Karena dengki itulah maka sebagian ada yang iman, sebagian ada yang kufur, akhirnya berselisih. Paham ya? Gitu. Maka siapa kufur kepada ayat-ayat Allah itu bukti-bukti sejelas kok dikufuri, maka Allah sangat cepat perhitungannya. Itu yang jadi yang kafir itu berarti tidak mengikuti agama yang benar. Terus wahai Nabi, kalau mereka akhirnya ada mereka yang syirik, ada yang tauhid ya. Ada yang Islam, ada yang non-Muslim gitu ya, non-Islam. Maka kalau mereka membantah engkau wahai Nabi, katakanlah terserah kamu bantah-bantah, yang jelas aku menyerahkan wajahku hanya kepada Allah dan juga orang yang ikut aku. Nah, maka ciri khas Islam itu ada di situnya apa? Di ketauhidannya yang murni, hanya menyembah kepada Allah, hanya berserah diri kepada Allah, dan itu tidak ada yang punya, gitu ya. Mana adalah ya, agama lain yang tauhidnya murni itu tidak ada. Ya, terus wahai Nabi, tapi katakan kepada ahli kitab dan orang buta huruf itu, ahli kitab itu Yahudi Nasrani, buta huruf itu siapa? Yaitu para orang-orang musyrik, para penyembah berhala, orang yang tidak punya kitab. Ya, itu sudah tugas engkau wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai apa ahli kitab, wahai penyembah berhala, apakah kalian telah berserah diri, yaitu mentauhidkan Allah. Kalau mereka berserah diri, sungguh mereka dapat petunjuk, berarti sudah Islam. Tapi kalau mereka berpaling, tidak mau menerima kebenaran, sudah biarkan. Kewajibanmu itu hanya menyampaikan saja. Allah Maha melihat terhadap hamba-hamba itu. Hamba-hamba, paham ya? Hamba-hamba itu siapa yang berhak dapat surga, siapa yang tidak, kembali ke yang tadi. Terus kemudian ketika kita itu sudah beragama Islam, ya punya keyakinan yang benar, kita harus jaga keyakinannya itu. Apa? Ya jangan lagi melakukan kekufuran. Kalau kufur lagi bagaimana? Ya murtad, ya agamanya hapus. Terus jangan melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar itu juga bisa menghapus keimanan. Sesungguhnya orang yang kafir kepada ayat Allah, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, membunuh orang-orang yang menyuruh berbuat adil dari manusia, berilah kabar gembira mereka dengan siksa yang pedih. Kalau orang begitu, andaikan sebelumnya punya iman, imannya hapus, gitu ya. Kalau imannya hapus, amalnya juga hapus. Mereka itu sia-sia amal mereka di dunia dan di akhirat, tidak ada bagi mereka di antara para penolong. Jadi di antara upaya
supaya iman kita itu tetap terjaga, tidak hapus, tidak hilang, tidak melayang apa? Jangan melakukan dosa-dosa besar. Itu dosa yang paling besar ya syirik, yang jelas ya. Itu makanya ada hadis apa? La yaqtulul qatil hina yaqtul wa huwa mu'min, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, gitu ya. Seorang pembunuh tidak akan bunuh kalau dia mukmin, seorang pezina tidak zina kalau dia mukmin, seorang pemabuk tidak akan mabuk, seorang pencuri tidak. Jadi ketika dia melakukan itu berarti imannya sudah lepas, sudah hilang, gitu ya. Jadi dosa besar itu bisa menghapuskan keimanan seseorang. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Atau juga bersikap sabar, baik, bernafkah pada saat Wal mustaghfirina bil asfar. Jadi khusus istighfarnya. Ya, itu soalnya di situ kan saat mustajabah. Kalau berinfak, tunduk patuh, sabar itu kan tidak bisa menunggu saat mustajabah. Gitu kan, kapan-kapan bisa. Tapi kalau istighfar itu membutuhkan saat mustajabah. Itu ya. Ya, kapan saja. Ini menunjukkan serius ya. Serius. Karena orang itu gini, istighfarnya hambar. Ya. Kalau sholat malam pun dia bangun tidak istighfar karena apa? Punya hajat apa gitu ya. Bisa. Dulu kalau kalau pengalaman dulu saya tuh kalau pas di pesantren gitu ya, itu kalau pas musimnya ujian itu bangun semua malam berdoa ingin dimudahkan ujian. Nanti kalau tidak ujian tidak bangun. Berarti bangun malamnya itu bukan yang penting bukan istighfar, ada tujuan yang lain. Paham ya? Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.